kembali lagi di channel Edinesia. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai tutorial baru, yaitu adalah menggunakan Mendeley versi terbaru. Oke, mari kita ikuti. Oke, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, Mendeley terdapat dua versi, yaitu yang pertama adalah Mendeley Desktop dan yang kedua adalah Mendeley Reference Manager. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga akan memberikan panduan bagaimana cara menggunakan Mendeley versi terbaru, yaitu adalah Mendeley Reference Manager. Nah, cara yang pertama adalah yang pastinya kita mendownload aplikasinya dulu. Kita bisa untuk mencari di Google, kita cari Mendeley. Nah, ini adalah Mendeley-nya. Kita klik websitenya, kemudian di bagian atas teman-teman bisa melihat ada menu download. Kita tinggal klik saja download, nah, maka akan diarahkan ke halaman download. Nah, di sini Mendeley terdapat 3 versi, yaitu adalah versi pertama untuk Mac OS, versi yang kedua adalah untuk Windows, dan versi yang ketiga adalah untuk Linux. Jadi teman-teman silakan sesuaikan operating system apa yang teman-teman gunakan. Berhubung saya menggunakan Mac OS, maka saya tinggal klik ini. Tetapi ketika teman-teman menggunakan Windows, maka teman-teman silakan klik yang di bawah. Oke, saya pilih saja download now for Mac OS. Proses download sedang berjalan, kita tunggu saja. Oke, download sudah selesai. Kita buka lokasi downloadnya. Nah, cara installnya bagaimana? Di Mac OS, instalasi software itu sangat sederhana. Cara pertama adalah tinggal kita klik 2 kali. Nah, caranya adalah kita tinggal drag aplikasi ini ke dalam folder application. Nah, kalau teman-teman sebelumnya belum pernah menginstal, maka selesai. Tetapi berhubung sebelumnya saya memiliki, berarti kita bisa pilih yang replace. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kalau sudah, kita close. Dan bagi pengguna OS, maka di sebelah sidebar kiri di Finder itu akan ada satu mounting, yaitu adalah Mendeley Reference Manager. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita unmount. Oke, kita lihat apakah proses instalasinya berhasil. Kalau berhasil, ketika kita akses menu, maka kita sudah memiliki satu aplikasi baru, yaitu adalah Mendeley Reference Manager di sini. Kita klik saja untuk membukanya. Nah, halaman pertama kali yang ditampilkan adalah login. Jadi, kita harus memiliki account dulu untuk bisa menggunakan Mendeley. Caranya bagaimana? Kita kembali ke browser, ke Google Chrome, kemudian di sebelah kiri download itu ada satu menu, yaitu adalah create account. Kita tinggal klik saja create account. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu email. Ini adalah email saya. Teman-teman silakan menggunakan email pribadi. Oke, tidak bisa kita copy ya, berarti kita tulis saja edinesia.com @gmail.com. Oke, ini adalah email saya. Kita continue. Kemudian kita berikan namanya, give a name. Contoh misal Edinesia. Kita isi, kita simpan saja, kita continue. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sebelah kanan
kita sudah login, kita sudah memiliki akun di Mendeley. Maka kita bisa kembali ke Mendeley dan kita isi email kita, kemudian kita continue dan kita masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Mendeley kita. Berhubung kita menggunakan account yang baru, maka kita belum memiliki referensi satupun, masih kosong. Nah, saya akan menjelaskan menu utama yang akan kita pakai selama kita menggunakan software Mendeley. Ini adalah tampilan UI utama Mendeley. Nah, di sini kurang lebih akan dibagi menjadi dua. Sisi sebelah kiri sidebar ini adalah berisi tentang beberapa menu-menu yang akan kita gunakan, dan sebelah kanan ini adalah informasi berkaitan dengan artikel referensi yang akan kita masukkan atau yang telah kita masukkan di dalam reference manager kita. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita akan mengakses menu utama yang akan selalu kita gunakan, yaitu adalah Add New. Di dalam Add New, di sini ada 3 pilihan utama, yaitu adalah menambahkan file yang bersumber dari komputer kita. Yang kedua adalah menambahkan referensi yang formatnya adalah manual, kita masukkan secara manual. Dan yang ketiga adalah bentuknya import library dari format lainnya, entah itu dari BibTeX, dari XML EndNote, dan juga dari RIS. Oke, di sini saya akan mempraktekkan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu adalah file from computer. Di sini bisa kita klik menu ini. Nah, kemudian kita bisa untuk mencari file kita, file artikel yang akan kita masukkan ke dalam referensi. Kita bisa cari. Nah, ini adalah file yang ingin saya masukkan ke dalam Mendeley kita. Kita browse, kita pilih filenya, lalu kita open. Nah, di sini ada proses upload. Nah, kita tunggu sampai centang hijau, oke? Nah, di sini kita sudah memasukkan satu artikel di dalam Mendeley kita. Nah, kita bisa untuk menambahkan lagi file-file yang lainnya. Kita bisa cari di laptop kita. Kalau kita sudah mendownload aplikasi, kalau kita sudah mendownload file-file referensi yang akan kita gunakan. Oke. Contoh, kita masukkan lagi, kita bisa memasukkan lebih banyak lagi.
Oke. Ini adalah cara pertama kita memasukkan. Kita bisa browse, lalu kita cari filenya, kemudian kita masukkan. Atau cara yang paling mudah, yang kedua adalah kita bisa melakukan drag and drop juga. Jadi kita masuk kepada folder di mana kita menyimpan file PDF kita. Contoh, ini adalah file PDF saya. Kemudian kita bisa cari file yang ingin kita masukkan. Contoh ini kita drag saja ke dalam folder Mendeley, ke dalam aplikasi Mendeley kita, maka akan sudah masuk satu. Atau ketika kita ingin banyak, caranya juga mudah, tinggal kita blok saja. Contoh seperti ini, saya masukkan 3, saya tarik, saya letakkan di belakang, maka ada proses upload di sini. Kita tunggu sampai semuanya centang hijau, menandakan proses uploadnya selesai, dan kita bisa melihat di sebelah kanan di sini ada metadatanya, tipe artikelnya apa, judulnya apa, penulisnya siapa, dan informasi-informasi metadata lainnya seperti ISSN, DOI, dan yang lainnya. Nah, ketika kita menambahkan suatu file ke dalam Mendeley, pastikan teman-teman mengecek metadatanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau belum, teman-teman harus menyesuaikan. Contoh seperti ini. Di sini ketika kita buka filenya, oke, ini adalah artikel literatur review yang bersumber dari jurnal. Ini adalah jurnal. Nah, ketika kita cek di metadatanya, di sini belum dikenali oleh reference manager Mendeley, maka kita harus pilih secara manual, yaitu adalah jurnal artikel. Nah, di sini ada proses sinkronisasi dan sinkronisasi selesai, menandakan bahwa data sudah direvisi. Nah, teman-teman juga harus memastikan lagi adalah judulnya sesuai dengan artikelnya, autornya juga sesuai, nama jurnalnya juga sesuai, dan informasi-informasi lainnya. Oke, pastikan semua sesuai. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk pada cara yang kedua, yaitu adalah dengan add entry manually. Nah, add entry manually ini adalah cara yang paling sederhana kita menambahkan referensi. Pertama adalah dengan ketika kita tahu DOI-nya, bisa kita cari, kita bisa search di sini. Kita contohkan, kita mencari artikel asal saja ya, sebagai contoh. Nah, ini ada satu artikel, kita bisa cari DOI-nya. Nah, ini adalah link DOI-nya, kita copy, kemudian kita masukkan di sini, kita search. Nah, di sini akan otomatis muncul book section, judulnya apa, siapa autornya, tahunnya kapan, dan lain sebagainya. Kita bisa klik entry, maka otomatis akan masuk di sini. Ini cara yang kedua. Atau cara yang lainnya, contoh artikel yang lain, contoh dari Emerald. Nah, kalau cara yang manual berarti adalah kita masukkan cara manual selain dengan DOI ya. Jadi judul kita copy, kemudian autor kita copy. Nah, ini adalah yang cara paling sederhana.
Nah, tetapi cara ini tidak saya rekomendasikan, makanya saya skip saja untuk cara ini. Jadi yang saya rekomendasikan adalah upload filenya, kemudian kalaupun cara manually adalah teman-teman harus tahu DOI-nya. Nah, cara mendapatkan DOI-nya gimana? Saya ulangi lagi, kita harus mencari DOI-nya. Nah, ini adalah DOI-nya, kita tinggal copy saja. Kita masukkan di sini dan kita search. Nah, maka metadata ditemukan, kita cek apakah sudah sesuai. Kalau sudah, tinggal kita klik add entry. Nah, otomatis kita sudah menambahkan satu referensi. Nah, kemudian kita masuk cara yang ketiga, yaitu adalah dengan import library. Nah, import library di sini ada 3 pilihan, BibTeX, XML, dan juga RIS. Nah, di sini saya contohkan yang BibTeX saja ya. Nah, berhubung kita belum memiliki file BibTeX, kita harus mencari dan membuat file BibTeX-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman membuka editornya, entah itu Notepad, Notepad++, Visual Studio, ataupun yang sejenisnya. Di sini saya menggunakan text edit. Text edit, kemudian di sini formatnya teman-teman pilih yang ini ya, plain text. Nah, kemudian kita kembali ke Google Scholar. Nah, untuk yang BibTeX kita bisa mendapatkan, salah satu caranya ya, dengan mendapatkan BibTeX dari Google Scholar. Contoh, di sini saya memilih artikel yang lain ya. Contoh artikel ini. Nah, cara mendapatkan BibTeX-nya bagaimana? Caranya adalah klik kutip. Nah, teman-teman pilih yang bawah. Di sini ada beberapa pilihan, pilih saja yang BibTeX. Nah, ini adalah file BibTeX kita. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita paste di sini. Nah, file BibTeX tidak harus satu persatu, kita bisa menggabungkan dalam satu file dan nanti bisa kita import di Mendeley. Jadi kita bisa kumpulkan yang lainnya. Contoh yang ini, kita klik kutip, kemudian BibTeX, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa untuk save. Kita save, kemudian kita pilih ref saja, kita beri nama refnya. Kemudian kita klik. Jangan lupa teman-teman memberikan ekstensi filenya, yaitu adalah .bib. Kita hilangkan centang ini, kemudian kita save. Nah, ini adalah file BibTeX kita. Kita sudah memiliki, kita simpan di desktop. Kemudian kita kembali ke reference manager kita. Kita pilih yang import library, pilih yang BibTeX. Oke, kita cari di desktop. Filenya adalah .ref. Inilah file kita. Lalu kita open. Nah, di sini ada proses upload. Nah, tadi kita sudah memasukkan 2 judul. Pertama adalah extending, kedua adalah implementing. Nah, extending dan implementing sudah masuk di BibTeX. Sudah masuk di Mendeley. Artinya apa? Kita sudah berhasil mengimpor beberapa reference dengan 3 cara yang berbeda-beda. Oke, saya kira untuk proses ini sudah bisa difahami. Kita lanjut di Word-nya. Oke, kita buka Microsoft Word. Nah, kita buka satu file baru. Nah, di sini masih berupa lembaran kosong. Ketika kita menggunakan Mendeley Reference Manager yang versi terbaru, pastikan teman-teman harus menginstal dulu plugin atau add-in yang ada di Microsoft Word. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman bisa untuk mengakses di insert,
di menu insert. Kemudian di sini ada menu get ads in. Nah, silakan dicari atau ditulis di sini adalah Mendeley. Di enter. Nah, di sini ada add. Silakan pilih ini, lalu kita klik add. Kita continue. Maka dia akan loading, dan di sini di tab references atau di ribbon references, teman-teman bisa melihat di paling kanan ada satu ads in baru, yaitu adalah Mendeley site. Artinya apa? Kita sudah berhasil menginstal ads in Mendeley di Microsoft Word. Nah, cara penggunaannya adalah kita perlu login menggunakan akun yang sudah kita buat di Mendeley. Akunnya adalah sama dengan akun yang kita miliki di Mendeley Reference Manager. Jadi tinggal kita klik get started. Nah, maka kita login. Tadi emailnya adalah edinesia.com@gmail.com. Kemudian kita login. Maka kita tunggu proses loadingnya di sebelah kanan. Kita sudah berhasil login, dan ketika kita cocokkan dengan aplikasi di Mendeley kita, maka datanya akan sama. Kita memiliki paper atau artikel dengan judul extending, maka di sini juga ada extending. Kita punya implementing, di sini juga sama. Artinya apa? Antara Word dengan Mendeley Reference Manager sudah terkoneksi. Berarti kita bisa menggunakan untuk penulisan citation. Oke. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus menulis suatu teks di sini. Jadi teman-teman harus menulis suatu teks. Contoh teks di sini kita ingin membahas mengenai software engineering. Nah, daripada saya harus mengarang, saya mencari di Google saja. Tetapi berhubung ini adalah contoh, maka tidak apa-apa kita mengcopy. Tetapi kalau teman-teman sedang menulis suatu artikel ilmiah, maka teman-teman tidak diperkenankan untuk copy paste. Maka harus dengan cara menulis sendiri dan juga parafrase. Nah, saya menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Contohnya, saya copy dari Wikipedia, kemudian saya masukkan di Microsoft Word. Nah, di sini kita asumsikan kita memiliki 2 paragraf. Oke, biar kelihatan panjang, saya copy, kemudian saya paste di bawahnya. Kita memiliki 2 reference. Kita memiliki 2 paragraf. Nah, contoh di kalimat pertama, paragraf pertama, kita memerlukan suatu referensi. Kalimat ini bukan kita yang membuat. Kalimat ini kita sadur dari suatu artikel tertentu, maka kita memerlukan suatu sumber. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah kita harus tahu kalimat ini kita mengambilnya dari mana. Contoh, misal kalimat ini kita ambil dari Tracy Hall, maka kita harus cari di sini adalah bisa judulnya, bisa autornya. Kita contohkan pertama adalah judul artikel, fault prediction sebagai contoh. Ini adalah Tracy Hall. Nah, apabila kita sudah menemukan di sebelah kanan ini, maka tinggal kita klik centang, kemudian di paling bawah kita klik insert citation, maka otomatis Tracy Hall sudah muncul di sini dengan formatnya sudah standar, Hall et al., 2012. Nah, contoh kita ingin menambahkan referensi lagi, misal tadi yang implementing, contoh ini ya, kita klik implementing, kemudian insert citation. Nah, begitu juga kita
lakukan untuk paragraf yang kedua. Misal di paragraf kedua kita memerlukan lebih dari satu referensi, maka kita bisa klik beberapa referensi. Contoh misal 4 gitu ya. Jadi ada 4 artikel yang kita gunakan sebagai sumber di paragraf kedua. Maka tinggal kita klik insert citation. Nah, maka akan otomatis di paragraf keempat kita sudah memiliki 4 referensi, dan pastinya dengan menggunakan Mendeley formatnya sudah baku, formatnya sudah standar, jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, misal kita sudah selesai untuk menulis referensi, selanjutnya apa? Kita perlu untuk menampilkan daftar pustakanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah misal kita tuliskan dulu sebagai batas bahwa ini adalah daftar pustaka. Kita tulis references. Oke, ini referencesnya. Nah, kita harus meletakkan di bawah references. Kemudian kita bisa untuk pilih titik 3 di sebelah kanan pojok ini. Kemudian kita pilih insert bibliografi, dan di sini ada notifikasi bahwa kita harus meletakkan kursor kita di posisi tertentu. Contoh adalah di bawah references di sini. Jangan sampai di atas ya, karena kalau di atas nanti referensi kita akan terletak di atas. Maka kita harus letakkan di bawah references, kemudian klik continue. Voila. Ternyata dengan Mendeley kita bisa menampilkan referensinya atau daftar pustakanya dengan format yang sudah baku dan standar. Kita tidak perlu khawatir ada typo, tidak perlu khawatir formatnya bagaimana, mana yang miring, mana yang disingkat, dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini kita menggunakan format APA style. Nah, format APA style itu seperti ini, dalam kurung kemudian tahunnya, dalam kurung tahunnya. Nah, bagaimana kalau misal ternyata kita tidak menggunakan APA style? Jadi, for your information, APA style biasanya digunakan untuk penulisan tesis, skripsi, tugas akhir, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, contoh teman-teman sedang menulis untuk jurnal tertentu. Jurnalnya apa? Contoh jurnalnya adalah IEEE, maka kita harus menggantinya dengan format IEEE. Caranya bagaimana? Caranya adalah silakan pilih di menu tab citation setting, kemudian kita pilih change citation style. Nah, di sini ada pilihan berbagai macam style yang sudah terinstall. Contoh kita ingin menggunakan yang IEEE, kita pilih, kemudian kita update citation. Nah, teman-teman bisa melihat formatnya sudah berubah mengikuti format standar dari IEEE. Yang awalnya adalah dalam kurung nama pengarang, tahun, di sini sudah otomatis kurung kotak dan berisi angka 1, 2, 2 dan selanjutnya. Dan format di referensinya juga sudah otomatis terupdate. Oke, cukup mudah sekali kan menggunakan Mendeley Reference Manager. Jadi saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini, dan sampai jumpa untuk tutorial selanjutnya. Bye bye.